نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita hadirkan rasa syukur yang tak terhingga atas nikmat umur yang Allah izinkan kita nikmati kehidupan ini dalam ketaatan padanya di hari yang penuh kebaikan. Semoga hari ini kita bertemu dengan orang-orang yang baik untuk melakukan hal yang baik. Dan semoga kita mendapatkan harta yang baik yang kita gunakan di jalan kebaikan. Mudah-mudahan dengan demikian akhir kehidupan kita menjadi akhir yang baik yang disebut dengan husnul khotimah. Dan bersyukurlah seseorang yang memilih menjadi pedagang atau pengusaha menjadi jalan hidupnya. Dan kita mengetahui hijrahnya sahabat, diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf dan sahabat yang lain. Ketika mendapatkan tawaran, beliau hanya bertanya di mana letak pasar, kemudian menguasai pasar. Harusnya kita sebagai orang Islam yang menyadari bahwasanya para syuhada, para nabi dan as-siddiqin, pedagang yang jujur itu akan bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Namun beberapa hari yang lalu ada pedagang pengusaha yang pindah dari Batam ke Pekanbaru. Dalam diskusi ringan itu dia terjerat hutang yang begitu banyak sekali. Karena memperturutkan gaya hidup, orang menyebutnya hari ini dengan flexing, pamer, harta kekayaan, motor besar, mobil mewah. Padahal itu hutang semua. Dan menjadi pedagang, kita mesti memiliki arah yang jelas, tujuan yang benar, dan niat yang benar. Bukankah meluaskan kemanfaatan itu juga dengan kekuatan ekonomi, dengan harta yang banyak? Seseorang yang terbaik itu beriman dan beramal soleh. Artinya melalui jihad ini. Karena bisnis adalah jihad. Berdagang adalah jihad. Lelahnya karena lillah itu menggugurkan dosanya. Maka ini tercatat menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia niatkan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat yang menguasai pasar. Kaum muslimin yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Inna hadzal mal khadirun." Harta itu hijau. Harta itu baik karena digunakan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pedagang yang belum jelas kekayaannya, apalagi dipaksa berhutang untuk gaya hidupnya, ini harus dibenarkan, diluruskan. Tapi di kisah yang lain, Khatib bertemu dengan seorang anak muda yang usianya baru 34 tahun. Itu kalau bulan suci Ramadan, itu sedekahnya hampir lebih kurang 1 miliar setiap bulan Ramadan.
bukan untuk ria, bukan untuk pamer, tapi fastabiqul khairat. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan teologi Al-Ma'un pada murid-muridnya. Nah, hari ini Persyarikatan itu memiliki banyak masjid di atas tanah wakaf, panti asuhan, rumah sakit, pendidikan, amal usaha yang begitu banyak sekali. Karena mengumpulkan orang-orang yang bukan memperturutkan gaya hidupnya, tapi adalah orang-orang yang kemudian mampu mengeluarkan hampir 50% penghasilannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali untuk gaya hidupnya hanya 3-5% saja. Tapi untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih kurang 50%. Artinya apa? Ketika hari ini banyak pedagang yang berkumpul, lalu dia punya niat yang sama, tujuan yang sama. Kalau kemarin dia berpikir omset yang besar, tapi hari ini dia berpikir bagaimana zakat mal yang besar. Bagaimana infak sedekah wakaf yang besar. Banyak kaum muslimin yang tabu, sensitif berbicara tentang harta, berbicara tentang uang. Khatib contohkan saja masjid misalnya. Banyak pengurus yang kesulitan kalau uang keluar masjid itu lebih besar daripada uang masuk. Dan bagaimana juga terkendalanya dakwah karena kekurangan finansial di kalangan para dai itu sendiri. Dan kita ingin ketika kita sudah berada di satu bidang yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah pedagang pengusaha, lalu kita niatkan untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ingin menjadi seorang Muslim yang menguasai pasar, menjadi kaya dalam takwa, kaya dalam iman, dan kaya dalam kemanfaatan sama kita. Alhamdulillah, Jarul Langit telah ditempuh oleh banyak entitas bisnis hari ini yang bisa menguasai pasar. Maaf kalau khatib menyebutkan, sebutlah Almas misalnya, yang 10% omsetnya didistribusikan untuk Palestina. Ini mesti kita dukung. Ada di sektor real, Budiman misalnya, yang membesar dari Sumatera Barat sampai ke Riau. Ini harus kita doa. Dulu ada orang yang menekan harga, para UMKM, untuk oleh-oleh. Tapi ketika Insiro hadir di tengah kota yang luar biasa ini, mampu membangun masjid dan lain sebagainya, membuka lapangan pekerjaan yang luar biasa. Itulah yang kita sebut dengan menguasai pasar. Sebagaimana sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini menjadi dalil, ini menjadi nas. Dan kita harus menyadari itu semuanya. Kaum muslimin, maka pedagang harus mendekatkan diri kepada Allah agar tidak terjerumus dengan contoh-contoh yang Khatib sampaikan tadi, pedagang yang terjerat hutang karena memperturutkan gaya hidupnya. Karena kalau orang sudah mampu tapi tidak membayar, madlul ghani zulmun. Orang yang sudah mampu membayar hutang tapi dia tidak membayarnya, itu termasuk orang yang zalim. Yang kedua, setelah kita mendekatkan diri kepada Allah, lalu kembali merenungi tujuan hidup kita berdagang itu adalah apa, maka itu menjadi jalan juang kita untuk mendapatkan surga, berkumpul para nabi dan syuhada nanti. Yang ketiga, belajarlah terus bagaimana praktek bermuamalah ini. Tidak mudah dalam bekerja sama, syirkah, dan kita menyadari betul wa halal bai'a wa haramul riba. Kita bangga menjadi pedagang karena itu dalilnya sudah jelas. Allah menghalalkan jual beli lalu mengharamkan riba. Tapi banyak orang yang tidak memperhatikan fikih muamalah, sehingga Umar bin Khattab menyampaikan dalam khutbahnya bahwasanya yang harus di pasar itu adalah orang yang paham tentang muamalah. Orang yang menguasai pasar itu adalah orang yang paham tentang jual beli. Zin wa arjid, timbanglah dan lebihkanlah. Bagaimana praktek kita hari ini? Mesti disampaikan kalau sistemnya dalam bidang ekspedisi misalnya, kalau itu mesti dicukupkan timbangannya,
maka kita minta keridoannya yang disebut dengan antori minhu. Suka sama suka, ridho sama ridho. Nah, ketiga hal ini mudah-mudahan membuat kita semakin beruntung. Bukan hanya dunia, tapi dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat yang sukses dalam berdagang, yang kemudian menguasai pasar. Maka jadikanlah Allah goyatuna. Tujuan kita pengusaha itu adalah Allah. Kemudian jadikanlah Rasulullah qudwah tuna dalam kita berdagang. Karena beliau adalah pedagang yang sejati. Lalu jadikanlah Al-Quran besturuna, pedoman hidup kita dalam berdagang. Tak perlu menambah modal kita, menambah cabang toko kita. Kalau itu riba, maka jadikanlah al-jihadu fisabilillah. Jihad itu adalah jalan juang kita melalui berdagang ini. Kaum muslimin yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah yang pertama ini sepenuh hati berdoa. Siapapun yang berdagang di sekitar Masjid Taqwa ini, mudah-mudahan perdagangannya penuh keberkahan, penuh kemanfaatan, dan kita saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita dengan doa yang terbaik. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Kita mintalah kepada Dia karena Dia Maha Kaya. Jangan tinggalkan sholat berjamaah, tunaikan kewajiban zakat kita, jauhkan riba, lalu jadilah orang-orang yang benar dalam bertransaksi jual beli. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menambah kedekatan kita dengan Dia yang Maha Kaya, yang telah memberikan kita banyak kebaikan dalam hidup ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wa mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wa mujahidin fi Gaza, fi Indonesia, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal ihsani wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.